Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para sahabat Album Misteri. Hari ini, kita akan menyelami dunia yang gelap dan penuh misteri. Siapkan dirimu untuk merasakan sensasi takut yang berbeda. Berani hadapi ketakutanmu? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung kami membuat konten yang lebih seru lagi. Malam itu begitu sunyi, seakan dunia terdiam dalam kebisuan yang mencekam. Suara jangkrik terdengar saling bersautan dari balik semak-semak, seperti bisikan tersembunyi yang menambah suasana seram di sekitar rumah tua di kaki bukit. Angin dingin berembus lembut namun tajam, menyusup ke sela-sela dedaunan pohon liar yang tumbuh tak beraturan di bukit belakang. Di tempat itulah tersembunyi sebuah kuburan tua yang sudah lama ditinggalkan. Penuh lumut dan debu menyisakan jejak-jejak masa lalu yang menguap bersama kegelapan malam. Tak ada yang berani mendekat, terutama di malam hari. Orang-orang desa percaya di sanalah sarang parah makhluk halus yang siap mengganggu siapapun yang melanggar ketenangannya. Namun karena bocah 8 tahun yang polos tak pernah peduli pada cerita-cerita yang menyeramkan itu. Bagi dia, bukit itu adalah taman bermainnya. Setiap sore dia memanjat pohon bermain di antara nisan-nisan tua yang tertata acak. Dan tertawa sendiri seakan dunia adalah miliknya. Bagi karena dunia gaib yang dipercayai orang-orang dewasa hanyalah mitos belaka. Sesuatu yang tak nyata di benaknya. Di tengah kesunyian, dia sering berbicara dengan sosok-sosok yang hanya dia yang bisa melihat. Tak menyadari mungkin saja ada yang benar-benar mendengarkan dari balik bayangan. Suatu malam, saat bulan tertutup awan kelam, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Karena kembali menatap bukit itu, ada sesuatu yang berbeda. Hawa dingin semakin menusuk dan kabut tipis mulai merambat turun dari bukit. Seakan melingkupi tempat itu dengan keheningan yang tak wajar. Entah mengapa, ada dorongan yang kuat dalam dirinya untuk mendekat. Mungkin malam itu bukan hanya karena yang menganggap bukit itu sebagai taman bermainnya. Karena jangan main jauh-jauh, nak. Jangan bermain ke bukit itu, terak ibunya dari dapur. Mencoba memperingatkan anak kesayangannya itu seperti biasa. Tapi karena tak pernah mendengarkan, bukit di belakang rumah selalu menjadi tempat favoritnya dan tak ada yang bisa menghalangi langkahnya menuju tempat itu. Sore itu karena duduk di bawah pohon besar yang menjulang tinggi di puncak bukit, memandang deretan nisan tua yang semakin besar, tertutup lumut dan debu waktu. Akar-akar pohon sudah melilit sebagian nisan, menambah kesan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Suasana di sana memang sepi, nyaris tidak ada suara kecuali deru angin yang samar-samar. Namun karena tak merasa takut, di matanya semua tampak biasa saja, bahkan menyenangkan. Seolah dunia di puncak bukit itu adalah miliknya seorang. Tiba-tiba di tengah kesunyian itu, sebuah suara terdengar, lembut, tipis, seperti bisikan angin yang menghampiri telinganya. "Kamu suka bermain di sini?" tanya suara itu. Karena pun tersentak. Suara itu terdengar begitu dekat, namun tak ada siapapun di sekelilingnya. Dia menoleh ke kanan dan kiri, tetapi yang tampak hanya nisan-nisan tua yang sunyi dan semak liar yang tumbuh liar di sekitarnya. "Siapa itu?" tanya Karna. Suaranya sedikit gemetar, tapi rasa penasaran menguasainya. "Namaku Bayu," suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Aku juga main-main di sini. Kamu sendirian?" Karena memandang ke sekelilingnya lagi, memastikan dia memang sendiri. Aneh, pikirnya. Meskipun suara itu terasa sangat dekat, tak ada siapapun yang terlihat. Namun entah mengapa karena tidak merasa takut. Malahan suara itu terdengar ramah, seolah-olah sudah lama mengenal. "Iya, aku sendirian."
Kamu di mana? Karena mulai mencari-cari asal suara. Memicingkan mata ke arah bayangan pepohonan dan nisan-nisan di kejauhan. Aku di dekat nisan itu, jawab suara itu. Pelan dan tenang, seolah menuntun sana. Pandangannya mengikuti arah suara tersebut menuju sebuah nisan besar yang sudah retak. Berdiri tegak di tengah bukit. Karena berdiri dan berjalan mendekat, kakinya menginjak tanah yang terasa lebih dingin dari biasanya. Di atas nisan yang retak itu tampak sosok anak laki-laki duduk tersenyum kepadanya. Anak itu umuran dengan Karna, tapi ada sesuatu yang janggal. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk seorang anak yang sering bermain di luar. Pakaiannya kusam dan terlihat usang, seolah sudah bertahun-tahun tak diganti. Namun senyum itu meski terasa aneh, tidak membuat Karna takut. Kamu tinggal di sini? Tanya Karna polos. Matanya memandangi sosok itu dengan penasaran. Bayu mengangguk pelan. Iya, aku tinggal di sini. Tempat ini tenang sekali. Tidak banyak yang datang ke sini. Karena pun duduk di samping Lisan, melihat Bayu dengan rasa ingin tahu. Kenapa kamu gak main ke rumahku saja? Di sini sepi, katanya sambil memainkan ranting kecil di tangannya. Bayu tersenyum tipis. Senyumnya kali ini lebih dingin. Aku gak bisa. Aku harus tetap di sini. Tempatku di sini, katanya. Suaranya terdengar berat, seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata itu. Ayah dan ibumu gak marah kalau kamu main-main di sini terus? Karena bertanya lagi. Rasa ingin tahunya semakin dalam. Wajah Bayu tiba-tiba berubah sendu. Matanya yang semula berbinar kini tampak redup. Mereka sudah lama pergi. Aku sendirian. Jawabnya pelan. Nyaris seperti bisikan. Ada kesedihan yang tak bisa disembunyikan dari wajahnya. Karena terdiam sejenak, merasakan ada rasa ibah yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Mungkin itulah alasan Bayu sering ada di sini. Karena dia sendiri, tanpa teman, tanpa keluarga. Kalau gitu, aku bisa jadi temanmu, kata Karna tiba-tiba. Suaranya penuh semangat. Aku sering main ke sini. Kita bisa main bareng. Mata Bayu kembali berbinar, tetapi ada sesuatu yang tidak wajar dalam tatapannya kali ini. Seperti ada kegembiraan yang terselip di balik rahasia yang gelap. Kamu mau jadi temanku? Tanya Bayu. Suaranya terdengar lebih dalam, hampir seperti bisikan angin yang dingin. Karena mengangguk penuh keyakinan. Iya, kita bisa main tiap sore. Bayu tersenyum lebar, tetapi senyum itu kini tampak berbeda. Terlalu lebar, terlalu asing. Udara di sekeliling mereka tiba-tiba menjadi dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Angin pun berembus kencang, menggoyangkan ranting-ranting pohon di atas mereka. Suara daun-daun yang bergerak terdengar seperti bisikan yang melingkupi mereka. Sekilas karena melihat bayangan Bayu mulai memudar, tubuhnya samar-samar bergabung dengan kabut tipis yang merambat turun dari puncak bukit. Besok kita ketemu lagi di sini ya, tanya Bayu. Suaranya terdengar jauh, seiring dengan semakin hilangnya sosok di antara kabut. Karena hanya mengangguk pelan, masih tidak menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Iya, jawabnya lirih. Suaranya hilang dalam hembusan angin malam. Setelah Bayu menghilang sepenuhnya, karena duduk sendirian di puncak bukit, mendengarkan suara angin yang kembali sunyi. Dia tidak tahu, tetapi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang akan mengubah dunianya selamanya. Di kejauhan suara jangkrik kembali terdengar. Namun ada sesuatu yang aneh dalam suara itu. Seperti ada yang ikut berbisik di antara sela-sela malam yang semakin dingin dan mencekam. Sejak pertemuan pertama itu, karena semakin sering bermain ke bukit, di mana ia selalu bertemu dengan Bayu. Mereka bermain petak umpet di antara nisan-nisan tua, atau sekadar berbicara panjang lebar tentang hal-hal sepele
Meski karena sadar bahwa Bayu tidak pernah meninggalkan areaku. Setiap kali mereka bertemu, hawa dingin seolah menyelimuti sekelilingnya. Tapi karena mengabaikan rasa itu, di matanya Bayu hanyalah seorang teman yang menyenangkan, meski tingkah lakunya memang aneh. Namun semakin sering karena bertemu Bayu, semakin kuat perasaan tak nyaman yang mengendap di rumahnya. Suatu malam, saat ibunya sedang mencuci piring di dapur, matanya menangkap sesuatu yang janggal. Melalui jendela kamarnya, ia melihat Karna di luar rumah, berdiri sendirian dengan ekspresi serius. Namun yang membuat bulu kuduknya meremang adalah karena tampak seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapapun di sana. Karena kamu bicara dengan siapa? Tanya ibunya dengan nada cemas. Karena menoleh cepat, sedikit terkejut. Aku bicara sama Bayu, Bu, temanku yang ada di bukit. Ibu Karna membeku. Suasana di dapur tiba-tiba terasa lebih dingin. Bayu? Siapa itu Bayu? Tanya ibunya. Suaranya bergetar pelan. Teman baru aku. Dia tinggal di bukit belakang, Bu. Jawab Karna tanpa ragu-ragu. Seolah-olah Bayu adalah teman biasa. Rasa dingin menjalar dari tengkuk ibu Karna hingga ke ujung kaki. Bulu-bulu pun pada meremang berdiri, membawa desiran darah yang semakin jengkapan. Bukit belakang rumah mereka dikenal angker, dan tak ada seorang pun tinggal di sana, terlebih seorang anak kecil. Dengan napas berat, ia berusaha menenangkan dirinya, tapi kekhawatiran menguasainya. Karena jangan main ke sana lagi ya nak, bukit itu bukan tempat yang aman. Dengar kata ibu ya nak. Karena mengaku lesu, tapi dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa begitu saja meninggalkan Bayu. Di desa yang sepi ini, Bayu adalah satu-satunya tempat. Malam harinya ketika semua lampu sudah dipadamkan, dan karena terlelap diranjangnya, sebuah suara membangunkannya. Suara langkah kaki pelan dan jelas mendekati jendela kamarnya. Jantung Karna berdegup kencang saat dia membuka matanya. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut dan ia berjalan menuju jendela. Ketika ia membukanya, cahaya bulan samar menerangi sosok yang sudah tidak asing lagi. Bayu berdiri di luar, menatap Karna dengan senyum yang tak wajar. Karna, ayo main, ajak Bayu dengan suara lembut yang menyusup ke dalam benaknya. Namun entah kenapa kali ini suaranya terasa lebih menyeramkan. Ada nada perintah yang mengikat dalam setiap katanya. Karena bergidik, bulu kuduknya pada berdiri. Tapi ini sudah malam, Bayu. Ibu pasti marah kalau aku keluar sekarang. Jawabnya mencoba menolak meski tubuhnya mulai bergerak gelisah. Bayu mendekat dan kali ini matanya terlihat hitam pekat tanpa kilau. Menatap Karna dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku sendirian di sini karena aku ingin kamu ikut. Nada suaranya berubah dingin seolah memaksa. Karena merasakan dorongan yang aneh. Tubuhnya seperti bergerak sendiri. Kakinya mulai melangkah tanpa kendali. Dia turun dari tempat tidur, membuka pintu kamar lalu berjalan melewati ruang tamu yang sunyi. Pintu depan rumah berderit pelan saat ia membukanya. Dan di bawah langit malam yang gelap karena berjalan menuju bukit di belakang rumah. Sebuah perjalanan yang tak disadari sepenuhnya, namun terasa sangat menakutkan. Saat langkah kakinya menyentuh tanah dingin di bukit, karena merasakan sesuatu yang aneh. Suara angin malam terdengar seperti bisikan-bisikan yang semakin keras. Seolah-olah ada banyak mata yang mengawasinya. Dalam keheningan yang pekat, Bayu berjalan di depannya. Sesekali menoleh dan tersenyum, tapi senyum itu entah kenapa terasa semakin asing, semakin dingin,
seolah-olah Bayu bukan lagi sekadar teman biasa. Malam itu karena di bukit dalam keadaan setengah sadar, tubuhnya bergerak mengikuti Bayu tanpa ada perlawanan. Seolah-olah kakinya tidak lagi berada di bawah kendali. Di puncak bukit, di dekat nisan tua tempat mereka biasa bertemu, Bayu sudah menunggunya. Angin malam berembus kencang membuat dahan-dahan pohon di sekitar mereka bergoyang liar, menciptakan suara gemeretak yang mengerikan. Namun Bayu tetap diam berdiri di sana, tidak terpengaruh oleh angin sedikit pun. Tubuhnya tegak, seolah-olah terpisah dari dunia fisik di sekitarnya. Duduk di sini karena suara Bayu terdengar pelan. Tapi ada kekuatan yang memaksa di balik setiap kata-katanya. Dia menunjuk ke sebuah batu nisan lain yang retak dan ditumbuhi luka. Aku ingin kamu melihat sesuatu, karena tanpa bisa melawan menuruti perkataan temannya. Dia duduk di atas batu nisan yang dingin dan keras, sementara Bayu berdiri tepat di hadapannya. Suasana di sekitar mereka semakin gelap dan karena bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bayu mulai berbicara lagi. Kali ini dengan suara yang lebih dalam dan dingin. Aku sudah lama di sini karena sangat lama sekali. Kamu satu-satunya yang mau berbicara denganku. Kata Bayu dengan mata yang tak berkedip, seolah-olah menembus jiwa karena. Karena mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada sesuatu yang berubah dalam cara berbicara Bayu. Namun, meski firasat buruk menyelimutinya, tapi karena tetap diam, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya untuk tidak bergerak atau berteriak. Orang-orang di desa takut di sini, lanjut Bayu. Nadanya semakin rendah, hampir seperti bisikan. Mereka pikir tempat ini terkutuk. Tapi aku tidak jahat karena aku hanya ingin teman. Tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah drastis. Udara terasa semakin berat, seolah-olah oksigen dihisap keluar dari atmosfer. Dari balik semak-semak dan pepohonan yang melingkupi bukit, terdengar suara berbisik. Suara itu semakin keras, bukan dari satu orang, melainkan banyak suara, berbicara serentak namun tak jelas. Karena merasa tubuhnya gemetar, tetapi kakinya terkunci di tempatnya. Dia tidak bisa bergerak. Kamu tahu kenapa aku di sini? Bayu bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih gelap dan dalam. Karena menggelengkan kepalanya. Bibirnya gemetar, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Aku dulu tinggal di desa ini, lama sebelum kamu lahir. Tapi aku tidak pernah bisa meninggalkan bukit ini. Aku terjebak di sini sampai sekarang. Perlahan-lahan karena mulai menyadari apa yang sudah terjadi. Wajah Bayu yang dulu tampak bersahabat kini berubah. Kulitnya yang pucat menjadi lebih kelam, seolah-olah cahaya bulan tidak lagi memantul dari permukaannya. Matanya yang dulu ceria kini menghitam. Tak ada lagi warna putih di dalamnya. Hanya kegelapan yang menatap karena dengan dingin. Bayu bukan lagi seorang anak kecil yang sering bermain dengannya. Kamu harus tetap di sini bersamaku karena aku tidak bisa sendirian lagi. Suara Bayu terdengar seperti perintah, mengikat karena lebih erat pada ketakutannya. Karena mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya terkunci di tempat, tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Dari sudut matanya ia melihat sesuatu yang aneh. Dari balik kegelapan, sosok-sosok samar mulai bermunculan di sekitar mereka. Kabut tipis menyelimuti bukit dan di dalam kabut itu, bayangan-bayangan manusia bergerak perlahan, melayang dari atas bumi. Mereka mendekat, wajah-wajah mereka dipenuhi ekspresi penderitaan dan keputusasaan. Mata mereka kosong,
seolah-olah semua kehidupan telah diambil dari tubuh mereka. Bayu tersenyum, tapi kali ini senyum itu dingin dan tidak manusiawi. Mereka semua adalah teman-temanku karena, katanya dengan suara yang tenang, namun menakutkan. Dan sekarang, kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Sosok-sosok kabur itu semakin mendekat. Tangan-tangan mereka yang dingin terulur, seolah ingin meraih tubuh Karna. Udara di sekitarnya semakin mencekam dan suara berbisik itu tidak terdengar jelas di telinganya. Berbisik tentang rasa sakit, berbisik tentang rasa kesepian, dan berbisik tentang kutukan yang tak pernah berakhir. Karena berusaha berontak, tetapi tubuhnya seolah tertarik ke bawah. Seolah-olah bumi di bawahnya siap untuk menelannya hidup-hidup. Bayu, tolong! Karena akhirnya berhasil mengeluarkan suaranya. Meski itu hanya terdengar seperti bisikan putus asa. Tapi Bayu hanya memandangnya dengan tatapan dingin. Kamu sudah memilih untuk datang ke sini karena sekarang kamu milik bukit ini. Sosok-sosok di sekitar mereka semakin mendekat. Wajah mereka semakin jelas. Wajah mereka penuh luka dan mengekspresikan rasa kesakitan. Karena bisa merasakan hawa dingin dari tubuh mereka. Mengurungnya, menyeretnya ke dalam kegelapan yang sama. Tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah bawah bukit. Memanggil-manggil nama Karna. Karna, Karna. Itu suara ibu Karna yang memanggil dengan cemas. Melengking di antara desiran angin malam. Suara itu semerak seakan menembus kegelapan yang menyelimuti mereka. Membuat bulu kuduk meremang berdiri. Karena tertegun, matanya terbelalak mendengar nada putus asa dalam panggilan ibunya. Bayu tampak terganggu, wajahnya berkerut seolah menyimpan sesuatu yang gelap. Jangan dengarkan dia, tetap di sini, bisiknya. Suaranya rendah namun penuh tekanan. Karena merasa terjebak di antara dua dunia, antara suara lembut ibunya dan tatapan tajam mata Bayu. Suara ibunya semakin mendesak seperti sirene yang memanggilnya kembali ke realitas. Ada kekuatan misterius yang menariknya seakan kegelapan sekelilingnya menginginkan dia tetap tinggal. Karena berusaha berdiri meski tubuhnya terasa berat seperti ada rantai yang mengikatnya. Dia ingin berlari ke arah ibunya, tapi Bayu menghalangi jalannya. Karena jerit ibunya sekali lagi. Lebih dekat dan lebih mengharukan. Air mata mulai mengalir di pipi Karna dan dia merasakan pertarungan antara insting untuk bertahan dan rasa cinta yang utama. Akhirnya ibunya muncul di dekat puncak bukit, berlari dengan napas tersengal-sengal. Dia segera menarik tangan anaknya dengan kuat, memeluknya erat, seolah berharap bisa melindungi Karna dari bayangan gelap yang mengintai. Jangan kembali ke sini lagi, bisik ibunya dengan suara bergetar. Sebelum membawanya pergi dari tempat itu. Namun rasa aman yang dia rasakan terasa rapuh, seolah setiap langkahnya menambah beban pada jiwanya. Saat mereka turun dari bukit, karena merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia menoleh dan melihat Bayu berdiri di tepi kuburan, menatapnya dengan tatapan penuh dendam. Wajah Bayu kini dipenuhi bayangan dan sosok-sosok kabur kelilingnya mulai memudar seperti asap yang dihembus angin. Tetapi Bayu masih berdiri tegak dengan senyum dingin di wajahnya. Kegelapan seolah mengelilinginya, menciptakan aura yang mengerikan. Karena menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Bayu, apa yang terjadi? Suaranya bergetar di penuh ketakutan. Bayu hanya tertawa. Suara itu teredam oleh malam yang mencekam. Kamu tidak akan bisa lari karena aku akan selalu menunggu. Kata-katanya bagaikan mantra, melayang-layang di udara, menyelubungi Karna dengan ketidakpastian yang menakutkan.
Mereka melanjutkan perjalanan menuju bukit, tetapi langkah karena terasa berat. Setiap detik terasa seperti selamanya, seakan Bayu dan kegelapan yang menyertainya sedang mengincar mereka dari balik bayangan. Karena tidak bisa mengabaikan perasaan Bayu, wah Bayu tidak hanya sekedar teman, tetapi sesuatu yang lebih jahat, lebih kelam dan lebih berbahaya. Ketika karena dan ibunya tiba di rumah, karena mulai menoleh sekali lagi ke arah bukit, di mana Bayu masih terlihat berdiri, tak bergerak bagaikan patung dari kegelapan. Apakah dia hanya khayalan? Pikir Karna. Atau ada sesuatu yang lebih mendalam, lebih mengerikan, menunggu untuk membangkitkan ketakutan yang terpendam dalam diri Karna. Dia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti. Bayu tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Semalam, karena terjaga, pikirannya terus berputar tentang apa yang baru saja terjadi. Setiap suara kecil di luar jendela, setiap desiran angin, selalu membuatnya terjaga dalam ketegangan. Ia merasa seolah-olah kegelapan itu menanti, siap untuk kembali menghapai dan merenggutnya. Bayu mungkin telah meninggalkan bukit, tetapi bayangannya terus menghantui setiap sudut pikiran karena seolah menyatakan pertarungan mereka belum berakhir. Sejak malam itu, karena tidak pernah lagi kembali ke bukit. Setiap kali dia melewati jendela kamarnya, perasaan dingin menyelimuti tubuhnya, dan dia merasa seolah ada yang mengawasinya dari jauh, dari arah bukit itu. Bayangan hitam yang tidak pernah terlihat, tetapi selalu ada, seperti bayang-bayang yang menari di ujung pandangannya. Dalam hati, karena tahu betapa jahatnya tempat itu. Tetapi ketakutan itu tidak pernah bisa sepenuhnya mengusir rasa penasaran yang membara. Ibunya selalu memastikan agar karena tidak mendekati tempat terkutuk tersebut. Karena itu, ibunya seringkali menceritakan kisah-kisah seram tentang jiwa-jiwa terjebak dan kutukan yang menyelimuti bukit itu. Namun dalam kegelapan malam, saat semua suara hening dan hanya angin yang berdesir, karena sering mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya. Karena, 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 karena. Suara itu sangat familiar di telinganya, namun mengandung suara yang kelam, seolah menunggu dia untuk kembali. Seperti sirene dari laut yang memanggil pelaut yang tersesat. Meskipun orang-orang desa tidak pernah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di kuburan di atas bukit itu, bagi karena sosok Bayu akan selalu ada di ingatannya. Dalam mimpinya, Bayu muncul dengan senyum dingin dan mata yang menyala, mengingatkannya akan ikatan yang tidak bisa diputuskan. Aku akan selalu menunggumu karena bisik Bayu. Suaranya menggema di benak karena membuatnya terbangun dengan napas terengah-engah diselimuti ketakutan dan kesedihan. Kini, setiap malam, saat kegelapan datang, karena merasakan tekanan yang semakin kuat, dia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kenangan sedang mengintainya. Menunggu saat tepat untuk mengeluarkan tangan. Di antara dunia, hidup, dan kematian. Bayu adalah sosok yang terjebak. Dan karena merasa dia akan terpaksa memilih. Kembali ke bukit dan menghadapi kegelapan yang telah menunggu. Atau selamanya dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan yang tidak pernah padam. Dalam permainan antara hidup dan mati, pertanyaan itu menggantung di udara. Siapa yang akan menang? Karena atau Bayu si makhluk kegelapan? Tamat.